Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan kuis kompetensi teknis P3K Guru bagian 2. Untuk bagian satunya nanti bisa dilihat di video sebelum ini. Bagi Anda yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update-update informasi mengenai P3K maupun CPNS. Silakan disimak pembahasannya sampai dengan habis. Soal yang pertama, belajar menurut Belvedere adalah proses manusia untuk memperoleh kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Proses belajar ini berlangsung A. Pada saat seseorang sedang bersekolah, B. Dari bayi sampai tua, yang C. Pada waktu siswa sudah siap, yang D. Pada waktu seseorang sedang belajar. Jawabannya adalah yang B, yaitu dari bayi sampai tua. Pembahasannya, karena manusia mengalami proses belajar sepanjang hayat. Jadi, ini menurut Belvedere ini secara bertahap dan berkelanjutan. Dari arti berkelanjutan ini berarti memungkinkan adanya proses belajar sepanjang hayat, yaitu dari bayi sampai tua. Soal nomor 2, seorang anak yang terbiasa disuapi oleh ibunya, pada waktu ibunya meninggal dunia, anak ini tidak mau makan. Kondisi ini disebut extinction atau penghilangan yang dikenal dalam teori yang A. Classical conditioning dari Pavlov, yang B. connectionist dari Thorndike, yang C. behaviorist dari Watson, dan yang D. operant conditioning dari Skinner. Jawabannya adalah yang A, yaitu classical conditioning dari Pavlov. Pembahasannya, karena dalam teori classical conditioning ada 3 parameter yang salah satunya adalah extinction atau penghilangan, yang artinya apabila penguatan dihentikan maka respon akan menurun atau menghilang. Sedangkan dalam teori belajar koneksionis tidak dikenal istilah extinction atau penghilangan. Dalam teori belajar behaviorisme tidak ada proses penghilangan dalam pembelajaran juga. Dan dalam teori belajar operant conditioning tidak dikenal juga dengan istilah extinction. Jadi jawabannya adalah yang A. Yang ketiga, proses lupa pada diri seseorang menurut Putri terjadi secara A. tiba-tiba, yang B. tidak terkendali, yang C. bertahap, yang D. terkendali. Jawabannya adalah yang C, yaitu bertahap. Karena proses lupa dalam diri seseorang mengalami beberapa tahapan, jadi tidak tiba-tiba atau tidak langsung, tetapi ada tahap-tahapannya. Soal nomor 4, suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar A. Insight, B. Kognitif, C. Conditioning, yang D. Connectionist. Jawabannya adalah yang B. Kognitif. Karena dengan membangun prinsip-prinsip belajarnya secara ilmiah, maka akan dihasilkan suatu prosedur yang dapat diterapkan dalam kelas untuk mendapatkan hasil yang produktif. Soal nomor 5, teori belajar kognitif mempunyai perbedaan yang mendasar dengan teori belajar conditioning SR. Teori belajar kognitif menggunakan pendekatan masa kini. Artinya, A. mempelajari perilaku manusia di masa lalu digunakan untuk memprediksi masa depan. Yang B. mempelajari perilaku manusia masa lalu untuk mengetahui perilaku manusia masa lampau. Yang C. mempelajari perilaku manusia masa kini untuk keadaan manusia saat ini. Yang D. mempelajari perilaku manusia masa kini untuk dibandingkan dengan perilaku manusia masa lalu. Jawabannya adalah yang C, yaitu mempelajari perilaku manusia masa kini untuk keadaan manusia saat ini juga. Ini alasannya karena pendekatan masa kini merupakan salah satu pendekatan dalam teori belajar. Salah satu pendekatan dalam teori belajar kognitif.
Soal nomor 6, pada dasarnya teori belajar behavioristik sangat menekankan pada A. Proses belajar, B. Perkembangan siswa, yang C. Hasil belajar, yang D. Kepandaian siswa. Jawabannya adalah yang B, yaitu perkembangan siswa, karena teori belajar behavioristik yang ditekankan adalah perubahan perilakunya, bukan kepandaiannya atau hasil belajarnya, karena behavior. Berarti ini tingkah laku atau perilaku, berbeda dengan teori belajar kognitivisme seperti itu. Dalam teori belajar behavioristik yang ditekankan bukan proses belajarnya. Dalam teori belajar behavioristik bukan hasil belajarnya yang ditekankan. Dalam teori belajar behavioristik bukan kepandaian siswanya yang ditekankan, tapi lebih ke perkembangan siswanya. Soal nomor 7, penerapan teori belajar blunder dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut ini, kecuali yang A. Membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain, yang B. Memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya, yang C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa, yang D. Mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Jawabannya adalah yang C, yaitu mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Karena hal ini bukan satu hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar blunder dalam pembelajaran. Jadi, mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa ini merupakan bukan yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar blunder ini dalam pembelajaran. Soal nomor 8, dalam proses pembelajaran, informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya. Cara belajar seperti itu disebut dengan A. Belajar bermakna, B. Belajar sendiri, C. Belajar verbal, D. Belajar menghafal. Jawabannya adalah yang D, yaitu belajar menghafal. Karena dalam belajar menghafal, informasi baru dapat diterima atau dipelajari siswa tanpa menghubungkannya dengan konsep atau pengetahuan yang sudah ada, karena hafalan ini tadi. Soal nomor 9, dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang menunjukkan satu dari 9 tahap pengolahan atau proses kognitif atau disebut dengan fase-fase belajar. Yang A, sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan sosial kepada siswa. Yang B, pada waktu mengajar Pak Wardi mengharuskan siswanya mengajukan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Yang C, Pak Anto mengutamakan kualitas, penetapan, dan kegunaan belajar dalam proses pembelajaran. Yang D, Bu Siska mengharapkan adanya perubahan tingkah laku yang berlainan dari siswanya setelah proses pembelajaran berakhir. Jawabannya adalah yang A, yaitu sebelum proses pembelajaran berlangsung diperdengarkan rekaman satu drama atau suatu drama sosial pada siswa. Jadi tadi ada kekurangan rekaman suatu drama sosial karena langkah ini adalah salah satu langkah untuk menarik perhatian siswa pada awal kegiatan pembelajaran karena sudah ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Soal terakhir, dalam menerapkan teori belajar sosial yang dapat dijadikan model untuk ditiru adalah sebagai berikut, kecuali yang A. Guru pengajar di kelas, B. Teman satu kelas, C. Pahlawan nasional, D. Alumni. Jawabannya adalah yang D. Alumni. Karena alumni statusnya tidak sama, bukan komunitas dan tidak sebagai simbol. Nah ini kalau pahlawan nasional kan sebagai simbol, sedangkan guru pengajar di kelas dan teman satu kelas ini kan adalah komunitas, sedangkan alumni itu kan sudah luas atau sudah menyebar, tidak menjadi komunitas yang bisa untuk model atau ditiru karena sudah berpencar kemana-mana seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu alumni. Cukup sekian pembahasan kompetensi teknis untuk P3K Guru. Tetap semangat belajar untuk mencapai tujuan Anda yaitu menjadi P3K.
Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.